zaman sekarang ngeri banget ya. Banyak orang jahat berkeliaran di sekitar kita. Mbak Vina, Mbak, tadi itu kamu disuruh ibu untuk ke rumahnya Mbak Nita untuk membayar hutang. Oh lah ya dek, emang utangnya berapa? Uangnya 50.000. Oke. Dek Bil, lagi ngapain dek? Mbak Vina, ini Mbak, aku lagi selfie. Cantik kan? Wah iya, cantik. Ini aku mau upload di Facebook. Iya cantik. Tapi ya dek, sebagai seorang muslim, kita itu nggak boleh menampakkan aurat kita. Apalagi mau diupload di Facebook. Nanti bisa mengundang kejahatan loh. Oh iya, ibu kamu mana dek? Itu di dalam. Ya udah, Mbak ke dalam dulu ya. Asik. Assalamualaikum. Mbak Vina, masuk Mbak Vina. Ada apa Mbak Vina? Ini loh Mbak, aku tadi disuruh bayar utang Mbak Nita sama ibu. Oh iya Mbak, tadi pas aku jalan ke sini lihat Bilkis di depan, katanya dia sedang foto dan katanya mau diupload di Facebook. Saran ya Mbak kan sebagai seorang orang tua harusnya bisa membatasi gadget pada Bilkis, soalnya nggak baik loh Mbak, apalagi seusia Bilkis. Iya Mbak Vina, ini loh saya itu lagi sibuk dapat orderan onlinean banyak. Sombong amat. Jadinya ya saya itu biarkan Bilkis itu main dengan HP. Terus kalau main dengan HP kan dia itu tidak Tidak pergi-pergi gitu ya tidak Mbak? pergi-pergi gitu, Iya. tetap diam di rumah, tidak keluyuran. Maklum Mbak Vina, ini kan lagi musimnya corona, jadinya saya itu takut kalau nanti Bilkis itu keluar. Jadi ya saya biarkan untuk main HP. Apalagi saya ini kan ya gimana ya Mbak Vina, namanya juga orang desa ya, saya itu cuma lulusan SD, jadinya ya kurang paham tentang mengajarkan anak, pendidikan anak seusia Bilkis kayak gitu. Iya. Oh alah, iya sih Mbak. Oh iya, aku ada kenalan guru PAI loh Mbak, orangnya gaul, baik. Terus dia juga lulusan S2 PAI. Nah, siapa tahu bisa bantu Mbak Nita dalam mendidik anak yang baik, yang baik di era digital seperti ini Mbak. Oh iya Mbak Vina. Iya. Bagaimana kalau besok kita ke tempat yang guru kenalannya Mbak Vina itu? Iya boleh, besok ya Mbak ya. Ya udah Mbak, kita besok pagi aja ke sana. Kumpulnya di Saipati aja ya Mbak, soalnya besok aku ada kuliah. Oh gitu ya. Iya. Ya udah besok saya tak ke sana. Iya, aku pulang dulu ya Mbak. Iya, terima kasih Iya. ya Mbak Vina. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ayo. Iya, ini aku dari Mbak Nita. Ada kepentingan apa biar kamu minta? Ini tadi aku habis bayar utang, disuruh sama ibu. Terus kalian besok mau ke rumahnya guru. Kebetulan saya kan punya kenalan guru. Nah itu S2 PAI. Terus Mbak Nita mau tanya-tanya sama beliau. The next day. Lama banget sih mereka. Jam segini belum datang. Udah lama ya?
langsung ke sana aja ya, soalnya udah ditunggu sama Bumi. Oh iya iya iya. Ayo. Yuk. Duluan ya, ayo. Ini loh Mbak, namanya. Ya, Mbak Vina ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Vina, tadi masuk. Iya Bu. Dari mana saja mengaji? Ini Bu tadi, ini kan saya mengajak ini Mbak Nita yang kemarin saya ceritakan, dan ini bertiga itu mahasiswa STAI Pati yang ingin ingin penelitian tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik secara ala Islami di era digital seperti ini Bu. Nah, gini Bu, kemarin itu kan saya ke rumahnya Mbak Nita. Nah itu melihat putranya, perempuan Bu itu selfie-selfie di depan tanpa menggunakan jilbab, dan pada waktu itu mau diupload di Facebook atau media sosial lainnya. Nah itu bagaimana menurut jenengan tentang hal tersebut? Maksudnya secara Islam gitu Bu, secara Islami. Itu usianya berapa ya? Itu usianya baru 10 tahun mau ke 11 tahun. Ya 11 tahun. Kalau usia 10 atau 11 tahun itu berarti ya sudah menginjak remaja ya. Iya. Kalau sudah menginjak remaja seperti itu ya sebaiknya sudah ditanamkan pada anak ya tentang pentingnya untuk menjaga diri ya. Maksudnya kalau dia nanti sudah menjadi remaja ya, maka dia harus tahu bagian-bagian mana saja ya yang boleh dilihat oleh orang lain dan mana yang tidak gitu ya. Misalnya selfie tanpa berhijab misalnya, Iya. ya, itu kan berarti ada bagian-bagian tubuhnya yang seharusnya tidak perlu dilihat oleh orang lain, maka akan dipermalukan pada kita. Itu kan dia Iya. ajaran agama Islam. Bagaimana menanamkan sikap itu, menanamkan rasa malu itu loh Bu, sehingga dia itu bisa tidak membuka auratnya sejak dini itu bagaimana? Kan kebanyakan anak kecil itu kan tidak tahu, belum merasa malu lah, masih seumuran seperti itu. Biar ketika mereka masih anak-anak, mereka itu sudah tahu dan mau untuk berhijab. Menanamkan rasa malu itu Kan lawan pelecehan seksual itu kan masa gitu. Iya, memang ya seperti zaman sekarang ini ya, kita ingin memahami tidak ada radikalisasi ya, anak-anak itu bisa dengan mudah ya melihat hal-hal yang seharusnya tidak atau belum dilihat ya, tapi karena internet itu sudah seperti itu, maka anak-anak ya bisa melihat ya. Nah, terus peran orang tua ini sangat penting sekali ya, supaya anak-anak itu bisa melihat sesuatu yang seharusnya dilihat dan dia juga tahu mana yang tidak boleh dilihat ya. Nah, itu ditanamkan oleh orang tua sejak sedini ya. Ketika balita misalnya ya berikan di rumah, maka
maka orang tua perlu menanamkan kepada anak ya tentang apa-apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh ya. Nah, terus membiasakan, orang tua ini membiasakan di rumah sehingga anak menjadi terbiasa itu ya. Nah, kemudian juga memberikan pengetahuan kepada anak ya, misalnya anak itu kan ada yang laki-laki, ada yang wanita ya. Nah, orang tua memperlakukan anak-anak ini sesuai dengan kodratnya. Misalnya kalau dia itu laki-laki ya diberikan pakaian yang sesuai laki-laki ya, memberikan mainan juga yang sesuai gitu ya. Nah, demikian juga yang perempuan seperti itu ya, jangan sampai Allah masih kecil aja ya, terus kalau orang tua ini seenaknya sendiri misalnya ya. Nah, itu nanti akibatnya ya setelah dia dewasa ya akan terbiasa ya. Karena itu perlu ditanamkan sejak sedini mungkin ya. Nah, kemudian juga perlu ditekankan kepada anak ya, bagian-bagian mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain misalnya ya, hanya boleh disentuh oleh misalnya orang tua, orang ibu atau pengasuh yang terpercaya ya. Nah, itu supaya anak-anak menjaga diri, jangan sampai nanti ketika bermain dengan teman-temannya ya, kemudian dia akan melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Itu akibatnya nanti juga akan menimbulkan hal-hal yang tidak. Kalau menurut pandangan Islam sendiri itu gimana sih caranya mendidik anak tentang pendidikan seks sendiri itu yang belum balik? Yang belum balik ya memang untuk masalah pendidikan seks ya ini terjadi pro kontra ya. Ada yang setuju pendidikan itu diberikan kepada anak ya, dan ada juga yang tidak setuju. Kalau yang setuju itu karena beralasan kalau anak-anak tidak diberi pendidikan seks, anak-anak tidak akan tahu mana yang boleh, mana yang tidak ya, sehingga nanti anak-anak akan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan ya. Sedangkan kalau yang menganggap tidak perlu pendidikan seks itu karena menganggap itu sesuatu yang tabu ya, sehingga malu kalau harus dibicarakan gitu ya. Nah, sedangkan kalau menurut ibu sendiri ya, pendidikan seks itu penting ya, karena untuk membekali anak supaya si anak itu tahu mana yang boleh, mana yang tidak ya, yang dilakukan ya, sehingga si anak itu nanti bisa melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Ya, terus ini Bu, kan saya punya putri yang tadi disebutkan Mbak Vina ya, itu umurnya 10 tahun, mau 11 tahun sekarang, ini udah naik kelas 6. Saya itu bingung Bu, bagaimana cara untuk menjelaskan bahwasannya kalau ini tentang anggota tubuh seperti itu, menjelaskan tentang seks bebas yang sekarang ini marak Bu ya, apalagi sekarang kan maraknya lagi pegang Android, HP, pembelajarannya sekarang lewat HP, WA. Nah, sedangkan saya kan bekerja, tidak sepenuhnya saya itu bisa mengawasi anak saya itu. Nah, sekarang itu ada grup WA sendiri itu anak-anak yang pegang, tidak orang tuanya. Itu terus bagaimana untuk mengatasinya itu loh, saya yang masih bingung bagaimana. Ya, memang Android itu ya memang gimana lagi, karena memang untuk sekolah itu diharuskan punya Android ya, apalagi untuk masa sekarang ini ya. Nah, tapi supaya anak-anak tidak menyalahgunakan ya Android yang dia miliki, itu ya sebaiknya orang tua itu memberi batasan-batasan ya. Jadi jangan sepenuhnya Android itu diberikan kepada anak, Dilepas ya, dilepas. Karena kalau dilepas itu nanti dia akan terus ya menggunakan HP-nya tidak kenal waktu ya, sehingga akan menjadikan kecanduan itu tadi ya. Nah, tapi orang tua harus bisa mengatur ya kapan si anak ini boleh untuk memegang HP Android itu. Terutama kalau pas sedang masa belajar ya, sepenuhnya silakan ya dibatasi
Tapi kalau yang tidak untuk belajar dibatasi berapa jam misalnya ya. Dan itu harus dipegang oleh orang tua ya. Kalau sudah selesai berikan lagi ke orang tua gitu. Jadi si anak mampu tidak menyalahgunakan ya Android yang dia miliki ya. Atau kalau misalnya dia sudah punya grup-grup misalnya, maka kita sebagai orang tua bisa ikut gabung dengan grup itu ya, supaya kita tahu ya perkembangan si anak itu seperti itu. Ya. Iya Bu, kan tadi Mbak Ayu tanya tentang anak yang belum balik itu bagaimana cara orang tua mendidik anak tersebut. Kalau yang sudah balik itu bagaimana, kan anak itu kan sudah tahu kalau dia sudah balik, itu cara menanamkannya pada anak tersebut gimana? Iya, kalau yang sudah balik itu memang agak repot ya, karena cenderungnya itu anak kalau sudah balik ya, dia dengan orang tua itu sudah tidak begitu dekat ya, dekatnya malah dengan teman-temannya. Malu dia itu. Iya, Kalau mau malu, cerita ya. dengan orang tua itu kadang malu. Iya, iya. Tapi ya tetap kita harus berusaha ya supaya bisa memantau perkembangan anak ini dengan cara dia berusaha untuk dekat dengan anak, ya. Terus melakukan hal-hal yang bisa yang menyenangkan bagi anak, ya, sehingga akan tetap terjalin ya hubungan antara anak dengan orang tua. Jangan sampai lepas sama sekali, ya. Kalau lepas sama sekali nanti malah kita bingung sebagai orang tua ya untuk mengawasi si anak. Terakhir ya Bu, dari saya, apakah ada tips dari jenengan untuk ya mungkin untuk anaknya Mbak Nita tadi yang saya ceritakan, supaya supaya maksudnya tahu rasa malu untuk mengupload foto yang tidak berjilbab itu bagaimana, atau mungkin jenengan punya tips supaya bisa memberikan sesuatu, atau Mbak Nita kan sebagai orang tua maksudnya memberikan ilmu kepada Mbak Nita tentang mendidik anak yang baik, terus menanamkan rasa malu dari dini itu bagaimana? Ya, tadi yang sudah disampaikan ya. Jadi untuk penanaman ini perlu dilakukan sejak sedini mungkin ya, dengan anak masih bayi ya. Kita asuh anak-anak ini dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian kita kenalkan ya ajaran-ajaran dengan ajaran besar. Misalnya kalau pas kita sedang menyusui misalnya, ini kan kebutuhan anak ya, itu juga ada aturannya ya. Misalnya kalau menyusui di tempat ya, tidak boleh sembarangan misalnya ya. Nah itu kan nanti memperlihatkan aurat ya. Itu ya walaupun si anak mungkin belum paham, tapi dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu akan bisa tertanam ya. Terus misalnya membiasakan anak untuk mengenakan pakaian ya jilbab sejak kecil ya, sejak kecil sudah dibiarkan. Kalau masih kecil kan masih nurut ya, diberikan baju misalnya ya bajunya yang sesuai dengan ajaran Islam ya. Jangan sampai masih kecil aja kok pakaiannya ya sembarangan misalnya ya, itu karena akan terbawa nanti sampai Dewasa. Ya. Terus ditunjukkan bagian-bagian mana yang tidak boleh ya orang lain untuk membentuknya misalnya ya, itu juga penting ya, karena nanti kalau dia dibilang seperti itu orang lain nggak tahu ya, pas mainan dengan temannya misalnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Insya Allah dengan penanaman sejak dini maka anak-anak akan menjadi terbiasa dan akan terbawa sampai dia nanti dewasa. Ya itu semoga bermanfaat untuk Mbak Nita dan untuk kita semua kan. Nanti kita kan akan menjadi orang tua. Semoga kita bisa mempraktekkan nanti waktu sudah mempunyai putra putri. Ya udah Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga ilmu yang jenengan berikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Sudah tuh. Minum dulu. Ya, Terima kasih Bu. Assalamualaikum. The next day, later. Bro, apa bro?
Cantik juga ya anaknya Mbak itu. Hey, that's pretty good. Wah, orang mana itu bro? Itu sebelah situ. Oh, yang rumah hijau itu. Iya, ya cantik juga ya. Pasti kalau nggak pakai hijab ini. Enaknya kita apain ya bro? Kita Deketin aja gimana bro? Deketin aja yuk. Kita Sana dulu yuk, lihat-lihat yuk. Nanti kalau ada ketemu di jalan yuk. Gimana? Ya bro. Udah pakai hijab. Tadi kan mana bro sama yang paling jatuh? tadi nggak pakai hijab kok bro. Tapi tadi hijab bro, kalau pakai hijab bro. Iya bro. Gimana bro? Gimana kalau kita katakan? Enaknya kita apain bro? Kita dulu bro. Aman nggak nih? Nah, ada ibunya bro. Gimana? Balik aja. Kita gimana? Nah, bisa aja sini lagi bro. Mana bro? Udah, pergi bro. Harus pakai hijab. Ya, anak putri itu harus pakai hijab, auratnya itu tidak boleh kelihatan. Nah, itu tadi ada om-om yang ada di sana kan. Nah, jadinya semuanya harus tertutup, tidak boleh selfie, terus tidak boleh diupload di Facebook. Kalau tidak pakai hijab, nek auratnya kelihatan itu nggak boleh. Ya, itu berarti mengundang, nanti bisa mengundang, bisa diculik, adik bisa diculik, terus bisa mengundang kejahatan juga. Nah, jadinya sebagai anak putri itu pakaiannya harus serba tertutup, kayak ibu, kayak adik seperti ini. Paham? Nah, nek bicara sama orang lain yang lebih tua itu harus sopan. Nah, terus menggunakan HP itu harus digunakan sesuai dengan kegunaannya. Nah, adik kayak gini kan belajar daring di rumah. Nah, itu harus menggunakan HP. Setelah selesai pembelajaran, HP-nya juga harus dikasihkan ke ibu. Tidak boleh buat main-main. Harus ada waktunya, harus ada porsinya. Ya, paham? Ya. Udah, lanjut belajar. Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe.